proses game di dalam pilkada itu atau di pilihan eksekutif itu memang selalu ada 2 game, Ri. Satu game ticketing dan satu game election. Detailnya lumayan lah, teman-teman udah tahu semua. Ini podcast apa? Bahasa kode lumayan lah. Mistika politik itu terjadi memang. Ini saya misalnya didawih sama satu kiai yang cukup butuh mentalitas seorang Korea gitu. Makanya orang-orang di pucuk pimpinan politik itu sudah mengalami itu semua, cuman yang menyimpulkan itu adalah Bambang Pacul kan. Oke, welcome to Total Politik dan sekarang sudah bersama Rio Prayogo. Ini kemarin itu Rio Sapi. Gua itu beliau ini adalah yang sudah membayar sapi limusin bertukar hadiah. Harus dijelaskan itu. Betul, sudah dibayar, sudah dirayakan pembayarannya. Dan besok-besok Bang Rio, Om Rio, kalau misalnya Mas Rio. Ya, Mas Rio. Yeah. Misalnya ada memberi hadiah lagi, kami sarankan jangan hasil bumi dan hewan ternak, karena mobil kita di bawah penuh dengan darah sapi. Betul. Ya kan? Tapi itu doa para pengrajin salon mobil ini, karena Mas Rio lah pengrajin salon mobil ini punya. Emang kenapa? Karena perlu ke salon. udah nggak bisa, itu tukang cuci mobil udah nggak bisa steam itu tukang steam mobil udah lempar kanebo Mas, ya kan. Ide siapa dimasukin mobil? Dia bawanya pakai apa kalau nggak pakai mobil daging? Pakai styrofoam bisa, Bos. Inilah. Nggak, kami kurang berpengalaman. Kalau Mas Rio tuh bawa yang ngasih pemberian, kalian ini memang memudahkan orang gitu loh. Kecerdasan finansial tapi tidak punya kecerdasan intelektual. Iya. Oke. Ini kemarin saya itu di grup Mas Topo komunitas Total Politik itu saya berdebat soal rekomendasi partai. Ya, isunya itu soal Marcel Widianto, seorang stand up comedian dihantam di media sosial, dibilang wah ini orang cuma modal popularitas, nggak punya kapasitas, ya kan? Ya Pak, menurut saya sih dalam suatu sisi justru di dalam konteks ini kita harus cari tahu kehebatan Marcel ini apa, biar kenapa Gerindra bisa kasih rekom gitu, ya kan? Karena setahu saya dengan pengalaman saya ini mendampingi kandidat-kandidat dulu ya, dapat rekom itu adalah pekerjaan yang mengurus rekom itu adalah pekerjaan paling goib di dunia, iya kan? Goib ya? Goib. Jadi kalau ada anggapan gini, gua kan deket sama ketua DPP, belum tentu. Nggak mungkin pasti ke gua lah, itu gimana? Iya, saya ya sekarang ini sangat dekat dengan beberapa ring satu ketua. Sebut salah satu. Ya misalnya anak ketua umum PAN. Pernah kesini juga Mbak Zita, ya kan? Ada anaknya yang lain tuh, Mas Rey namanya. Mas Rey ini salah satu yang cukup banyaklah membantu kerja politiknya Pak Zul gitu. Itu biasanya kalau Mas Rey batuk itu rekom langsung otomatis keluar tekennya itu ya, minimal ya. Biasanya kayak gitu. Ya. Tapi walaupun biasanya kayak gitu, Anda minta tolong ke saya soal rekom PAN, saya nggak yakin bisa urus. Meskipun lu punya kedekatan. Iya, tapi ya memang faktanya ngurusin rekomendasi partai itu nggak mudah gitu. Memang akhirnya kalau ada orang yang bisa dapat dukungan partai untuk maju pilkada, itu artinya orang yang sudah menembus tembok elit yang sangat tebal. Dan di situ butuh kemampuan lain, dan saya berhipotesa bahwa dari pengalaman saya di situ nggak butuh hanya popularitas. Oke. Ada kemampuan-kemampuan lain yang membuat orang bisa menembus itu gitu. Nah contohnya waktu itu ada Pasha Ungu gitu misalnya. Pasha Ungu cerita sama saya, dia menunggu di depan ruangan ketum itu, padahal orang yang dia cari itu lewat-lewat, syah gitu-gitu. Itu minum kopi Starling yang gelas plastik itu, Bos. Aduh, itu rekom partai belum kelihatan, diabetes malah makin dekat. Ini level Pasha Ungu loh. Saya kira popularitas Pasha Ungu jauh di atas Marcel lah. Dan mungkin di banyak kesempatan lainnya orang-orang partai itu yang banyak mencari Mas Pasha.
Mas Pasha datang dong ke acara kita, Iya, Mas, mungkin iya, ya. iya, di kesempatan banyak yang sekali lain. kesempatan Betul, yang lain ya. betul. Nah, kita udah sama Om Rio ya. Kalau menurut saya nih Om Rio bisa membantah atau apa dengan pengalamannya. Di sini atribusinya Ya, bakal calon Bupati Situbondo. Situbondo. Ya, ya. Iya kan? Apa direktur PRC itu udah nggak Nah, ada. udah lewat ini itu. pengalaman saya kalau dalam eksekutif itu di dalam pemilu legislatif partai yang lebih butuh kandidat. Karena ada list yang harus diisi, perwakilan perempuan yang harus diisi, sehingga ada segmen ideologis, non ideologis harus diperhitungkan partai kalau di dalam pemilu legislatif. Tapi kalau di eksekutif itu variabelnya lebih kompleks dan popularitas semata itu ya nggak mungkin bisa membuat Anda sampai ke situ. Ya gitu. Itu keyakinan saya. Nah, dari pengalaman Om Rio dalam beberapa waktu terakhir ini, Mas Rio gitu kan, yang mengurusi rekom partai untuk pilkada, bisa berbagi cerita di sini, silakan. Ya, jadi pertama sekarang memang menjelang 1,5 bulan sebelum pendaftaran tanggal 27 Agustus, pasti perang rekom itu menjadi nampak ya di hampir di semua di kantor DPP partai politik. Dan memang ketika argumen bahwa soal Marcel lah ya, langsung soal Marcel ya, argumennya bahwa Marcel hanya mengandalkan popularitas, saya kira isu kedekatan, interpersonal skill dalam berkomunikasi itu juga memberikan kontribusi gitu ya. Bahwa Marcel ini sebagai individu yang ada di dunia hiburan dan cukup dikenal, yaitu variabel yang melekat, orang tahu itu. Tapi bahwa kepantasan itu kan tidak hanya bisa diukur dengan asumsi. Jangan-jangan Marcel juga punya kemampuan manajerial, ya kan? Contohnya apa? Misalnya dia membangun komunikasi itu kan juga suatu kemampuan yang tersendiri begitu ya. Dan perlu diingat juga, aku agaknya sih dalam posisi ini standpointku sama kayak dirimu ya. Misalnya pengalaman dalam mengurus rekom partai, kita udah kenal baik, ya kan? Ya saya direktur lembaga survei, kenal dengan beberapa elit politik gitu ya. Dan kita juga harus memahami bagaimana strata dari kabupaten, kemudian dari provinsi sampai ke level DPP itu komunikasinya juga harus bagus. Meskipun yang taken DPP. Dan kamu kenal tuh orang-orang yang punya peluang untuk taken ini ya. Iya. Walaupun udah kenal ketum langsung nih. Kasarnya walaupun udah kenal ketum langsung, tetap harus melalui mekanisme yang jangan sampai membuat orang merasa dilangkahi dalam tanda kutip. Betul, jangan melambung istilahnya begitu ya. Meskipun kita udah tiap hari bergaul dengan pengambil keputusan tertinggi misalnya di partai politik, kita tetap harus menghormati orang-orang atau pengurus-pengurus partai yang ada di level bawah begitu. Itu saya kira tidak menjadi satu hal yang istilah bahasa di bawah itu sulapan begitu ya, tiba-tiba terjadi begitu ya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bim salabim, tidak semudah itu. Dan memang ada beberapa agenda-agenda partai politik itu kan semuanya pasti fokusnya ingin ikut di dalam pilkada, kemudian memenangkan pilkada. Nah, cara terbaik adalah misalnya dengan kadernya diukur melalui pendekatan survei, scientific approach itu digunakan. Seberapa besar peluang dari kadernya? Biasanya itu dapat green light tuh, lebih mudah begitu. Atau misalnya kalau di satu wilayah kabupaten itu tidak ada kader yang mumpuni baik dari popularitas dan elektabilitas, biasanya nanti bekerja sama dengan partai politik lainnya. Apakah dari partai yang lain didukung atau misalnya ada proses naturalisasi. Misalnya nih, Didit atau Ari kan tidak berpartai tapi diinginkan nih di kampungnya untuk jadi bupati, maka pilihannya bisa dinaturalisasi. Misalnya seperti itu. Nah, untuk menuju ke tingkat final rekom itu kan butuh komunikasi. Ya, butuh jejaring. Butuh diyakinkan. It's a real elite game ya. Iya, butuh diyakinkan. Proses penyakinannya gimana? Satu tentu tingkat kedikenalan dan elektabilitasnya. Kemudian
kemampuan logistiknya. Ya kan? Karena ini permainan di lapangan pasti butuh operasional dan lain-lain. Kemudian bagaimana kemampuan dia dalam memanage tim. Itu juga tidak mudah orang untuk itu. Belum lagi bicara misalnya proses dari bawah menengah sampai ke level DPP. Itu kan butuh sentuhan-sentuhan komunikasi yang apik dan epik gitu loh. Kalau enggak sama sekali, saya kira sulit lah. Tiba-tiba Rekom misalnya dipaksakan untuk si Ari, ya kan? Tanpa ada proses konsolidasi di level ini, bagaimana perasaan yang di bawah? Toh pun kalau Ari nyalon, di bawah tidak akan bergerak. Artinya kembali lagi ke goals-nya bahwa targetnya menang, ini sudah satu kaki sudah patah kalau itu tidak dilakukan. Oh, meskipun surat ente dapat. Banyak kejadian seperti itu kan. Surat dapat dari DPP, tapi konsolidasi di bawah tidak. Pengurus partai tidak bergerak di level desa, kecamatan, kabupaten tidak bergerak. Kayak Pilpres kemarin tuh. Gitu Ada kan? ya? Ada. Kopling. Nah, itu. Jadi posisiku dalam melihat isu ini adalah kita justru saya malah senang ada orang seperti Marcel berani mencalonkan diri, ya kan, ini soal mentalitas juga kan, meskipun di backup sama kekuatan partai begitu ya. Tapi kalau memang dia tidak punya kemampuan atau skill yang mumpuni, saya kira orang juga akan mempertanyakan itu. Ya caranya paling mudah bagaimana? Ya biarkan dia bertarung di situ, ya kan. Jangan-jangan dia yang diminati sama masyarakat kan. Di tengah kejenuhan politik, masyarakat butuh sesuatu yang berbeda. Kalau yang kayak gini, apakah bisa kita bilang masyarakatnya bodoh? Oh tidak ada, nggak boleh bilang seperti itu. Tidak ada, karena pengadilnya adalah masyarakat kan. Pengadilnya adalah masyarakat pemilih maksudnya, yang menentukan. Justru Joseph Estrada juga seorang aktor kan. Ternyata juga diterima sama masyarakat kan. Win the election waktu itu. Gitu banyak sekali kan artis-artis yang kemudian juga. Saya kira gini, jangan kemudian membatasi bahwa artis pasti tidak punya kemampuan manajerial di bidang pemerintahan gitu ya. Jangan membatasi di situ gitu ya. Bagaimana kalau yang datang adalah host dari kalau belum disebut artis misalnya presenter atau wartawan, teman-teman jurnalis, ya kan? Apakah juga harus dibatasi seperti itu? Tidak menurut saya. Jadi lagi-lagi bagaimana dia punya kemampuan di dalam berkomunikasi dengan elit politik, kemudian konsolidasi level sampai ke level bawah, kemudian bagaimana dia bersosialisasi, berkampanye dan meyakinkan masyarakat. Itu ujiannya menurut saya. Tapi ada yang mengatakan gini, Mas Rio. Misalnya contohnya ambil Marcel lagi ya. Ini emang Gerindra nggak punya kader lain gitu misalnya? Ya itu pertanyaan banyak orang. Makanya itu disebut dengan perang Rekom kan. Ya kan? Dan belum tentu orang-orang yang kader-kader aslinya kan, maksudnya belum ber-KTA kayaknya ya. Anak sayap katanya dari 2018. Oh, udah saya. Kader dong berarti dong. Berarti kader ya. Ya nggak tahu. Udah dong kalau kader saya berarti kader dong. Kalau menurut Tidar berarti kan. Kalau menurut pengakuannya udah. Oh iya. Sudah kita percaya aja bahwa itu sudah kader begitu. Bahwa kenapa kemudian dia dipilih? Ya mungkin satu punya kedekatan yang sudah dilihat oleh pengambil keputusan di level elit. Ya sudah punya kapasitas di situ. Dan untuk bertarung di level itu juga harus punya kualifikasi dan kapasitas tertentu ya. Iya, orang menentukan si A, Marcel misalnya, ya kan, untuk jadi wakil wali kota, ya. Di Tangerang Selatan, ya. Nah tentu tidak kemudian kan tidak kosong-kosong amat juga dalam memberikan analisa terhadap individu bernama Marcel ini kan. Ini kan juga melalui proses pertemanan, proses bagaimana dia dapat deliver satu assignment, misalnya sukses begitu ya. Tugas tertentu, ya kan. Orang kan tidak kosong-kosong apa nih, Marcel cocok nih kayaknya karena calon wali kotanya sudah dianggap sudah sangat experience gitu ya sebagai seorang yang ada di dunia politik, maka dia butuh bisa jadi ini satu bagian dari strategi untuk pemenangan, dan saya kira itu satu hal yang sangat bagus menurut saya ya. Tidak hanya wajar tapi bagus gitu loh. Bahwa kemudian apakah itu menang atau kalah, pembuktiannya nanti 27 November kan. Seperti apa Marcel itu dan calon wali kotanya ini melakukan upaya-upaya
merekrut pemilih. Nah, ini Om Rio, yang banyak orang menurut saya itu kurang informasi gitu ya. Bahwa pertarungan politik kita itu berlapis gitu. Pertarungan Rekom ini sendiri, pertarungan election juga sendiri gitu. Nah, kalau banyak orang yang mengkritisi partai memanfaatkan popularitas seorang artis gitu misalnya, dan itu banyak terjadi di legislatif gitu. Nah, kalau di eksekutif ini gimana menurut Om Rio? Apakah ini juga variabel popularitas ini menjadi ukuran utama nggak di dalam perebutan kandidasi ini? Saya tidak punya data kuantitatifnya ya. Nggak di dalam kandidasi. Oke, makanya aku dalam rangka dapatkan rekom ini ya. Iya, aku tidak punya data kuantitatifnya. Maksudnya berapa persen dari artis yang pernah bertarung kemudian gagal atau sukses begitu ya. Tapi paling tidak begini, pileg kemarin itu banyak artis yang gagal. Ya, sebut saja Krisdayanti. Terus kemudian incumbent loh padahal. Incumbent ya. Terus kemudian di dapil yang sama. Di dapil banyak lah ya, kita bisa sebut itu. Nah, apakah kemudian partai politik hari ini masih menggunakan pendekatan yang sama? Mungkin ada tapi sudah tidak banyak lagi. Kenapa? Kemampuan di dalam merekrut pemilih, konsolidasi, berkampanye antara artis dengan dengan pekerja politik begitu atau non artis itu juga bisa terlihat di situ. Malah gitu ya. Pekerja politik biasanya lebih advance ya? lebih canggih karena kompleksitas pertarungan. Makanya saya menduga Marcel ini tidak hanya dilihat sebagai sosok sebagai artis doang gitu, tidak. Tapi memang sudah teruji kapasitasnya. Paling tidak di dalam menyelesaikan assignment itu, tugas-tugas tertentu. Kemungkinan besar dalam pemenangan Pak Prabowo di 2024 bisa jadi. kemarin. Bisa jadi, bisa jadi. Gitu. Jadi karena tetap butuh skill ya untuk sampai di titik orang dipercaya sama orang yang pemberi rekom itu ya. Menempatkan diri, cara komunikasi, political endurance, komitmen itu kan ya, Bang, ini butuh biaya segini, Bang. Jadi berapa? Jadi 1.000 orang nih yang datang acara Bang gitu kan. Yang datang ternyata cuma 100. Kan itu hilang tuh. Satu nilai saham turun tuh kan. Betul. Gue butuh lu kesini temenin gue dong. Aduh Bang, hari ini nggak bisa, banyak cengkune. Kedua, political endurance ya kan. Gitu kan Bang. Itu tabel itu kan portofolio kan. Bang, dan pemain pengrajin politik yang canggih biasanya itu kan juga belum tentu bisa fulfill apa yang mungkin Marcel juga bisa fulfill kan. Dalam syarat-syarat yang kita nggak pernah tahu dalam kebutuhan si pemberi rekom ini. Coba cek, orang-orang hebat di dalam politik itu selalu dari orang-orang yang tukang bawa tas. Karena endurance-nya udah teruji ya. Iya, coba cek. Dan for some extent most likely seperti itulah. Karena apa? Karena sudah teruji. Mungkin kapasitas birokrasinya belum nih. Ya belum nampak ya karena dia belum punya experience di situ. Tapi paling tidak bagaimana dia mengexecute satu tugas, ya kan, terus kemudian membangun kepercayaan, trust building di antara tim sudah teruji. Loyalitas lu teruji nggak? Kan pasti calon lain juga pengen lu nih Sel. Loyalitas, trust building, dan itu yang dibutuhkan dalam birokrasi kan. Kalau dia sudah punya pengalaman itu, ketika dia menjadi pucuk pimpinan dalam pemerintahan, itu kan mudah. Itu dong. Nah ini kan gamenya kan sekarang kan orang berbicara election sama governing, iya kan, dua game yang berbeda ini. Betul. Iya kan. Orang benar di kuncinya nih. Iya dong. Iya dong. Orang sudah membayangkan Marcel sudah jadi wali kota duluan. Enggak dong. Dia untuk bisa ke sana, dia harus beresin kampanye, rekom dan lain. Dan ini juga skill, Bos. Iya betul. Iya kan. Jangan bayangkan dulu, biarkan dia bertarung dulu, baru kalau dia sukses di sini, waktu dia govern, memimpin di satu wilayah, nggak becus kita hantam kan. Ada pengadilan berikutnya, pemilu kada berikutnya ya kan. Betul. Fair saya kira. Betul. Gitu. Ini orang terlalu buru-buru memberikan judgment bahwa dia artis nggak punya kapasitas. Di campaign is one thing, Presiden Ukraina juga pelawak. Ya tapi kan ada yang bilang gini, ini pelawak-pelawak kritis begini. Kalau Marcel kan nggak kritis. Pelawak rejim. Maksudnya apa?
Enggak, maksudku gini. Yang bisa berpikir kritis. Maksudku selalu gini ya, jangan selalu memberikan penilaian terhadap profesi yang berpotensi masuk ke dalam pemerintahan. Apapun itu, olahragawan juga punya kesempatan yang sama. Bagaimanapun dia juga membangun segala sesuatu yang dibutuhkan as a leader, dia lakukan. Bagaimana dia berjuang dari remaja, dia tidak punya waktu dan lain-lain untuk bersama teman-temannya, tapi dia terus mentrain dirinya. Dan sama aja di dunia politik begitu loh. Level kekoreaannya. Siapa sangka nanti dari Anda berdua jadi gubernur kan? Enggak sih. Tongkrongan lu kayak lebih pantas. Nah, nggak boleh begitu, Pak. Nggak boleh. Siapa tahu Jokowi sebelum jadi wali kota. Iya, tongkrongan. Ya dong. Soal tongkrongan ini Jokowi agak di luar ini ya. Iya. Pakem normalnya pada masa itu ya. Iya, street leader katanya orang itu ya. Iya. Street smart ya. Street leader, orang menganggap pemimpin itu dari anatomi tubuhnya dan lain-lain. Jokowi keluar dari itu. Backgroundnya seorang pengusaha kayu. Tiba-tiba jadi wali kota, gubernur, presiden 2 periode, Pak. Siapa tahu Marcel, Anda nanti Ari bisa jadi who's know. Dan tugas pemimpin itu seperti Pak Rio ini, iya dong, memberikan semangat, memberikan itu harapan, yang disebut oleh Napoleon Bonaparte, Pak. Gimana? Leader is a dealer in hope, katanya begitu kan. Duh, udah balik gitu kita. Tapi coba bahasa Maduranya apa leader is a tak dealer? tahu Gia. Halo, orang Madura situ Bondo. Napoleon juga bilang gini, orang akan bertarung untuk apa yang dia tidak punya. Kalau orang Prancis bertarung karena uang, karena dia nggak punya uang. Dan orang Inggris dia bertarung karena harga diri, karena mereka nggak punya harga diri. Inggris menang tadi, Pak. Iya. Malam nggak punya harga diri. Tapi abis itu abis Napoleon di Waterloo disikat sama Inggris kan. Ternyata tarung atas nama harga diri ini gokil kan. Iya, dan ternyata itu kan? Waterloo itu emang gila ya. Waterloo. Akhirnya dibuang kemana ya Napoleon terakhir ya? Ke luar inilah. Ya setelah Elba kan, ini second. Waterloo. Justru saya kembali lagi ke konteks ya, supaya nggak kemana-mana. Seperti biasa. Karena Anda udah mengutip Napoleon ini loh. Tadi kita bicara Marcel. Kalau bicara Rio Prayogo ini gimana untuk perjalanan sampai? Nah, justru karena itu saya spiritual journey ente gimana nih? Justru karena itu saya mau bilang orang-orang seperti Marcel ini kan spesial berarti kan, iya kan, spesial nggak bisa kemudian divonis bahwa dia itu selalu tidak punya kapasitas. Ini spesial. Nah, banyak juga orang-orang spesial yang terpilih sebagai kandidat belum atau dapat rekom dulu lah, gitu ya, dapat rekom partai dan bisa running di pilkada, ya kan. Nah, ada juga orang yang sudah bekerja maksimal membangun popularitas tapi belum dapat rekom. Poin saya adalah bahwa proses game di dalam pilkada itu atau di pilihan eksekutif itu memang selalu ada 2 game, satu game tiketing dan satu game election. Gitu loh. Ini orang tidak butuh skill dan berbeda yang agak beda. Iya, Bos. Dan saya menduga besok ini banyak kota kosong kan di pilkada 2024 ini. Kenapa, Mas Rio? Ya, pasti satu karena lelah. Keringat pilpres dan pileg juga masih belum kering. Apa kok keringat begini? Apa kok udah keringat? Ini butir-butir. Yang kedua, kejenuhan juga di tengah elit dan masyarakat gitu loh ya. Kalau bisa dikompromikan kenapa tidak? Toh ini juga untuk membangun daerah masing-masing. Itu. Jadi Marcel mungkin akan banyak Marcel yang lain akan lahir. Kalau Anda juga ada intensi ke sana, kenapa tidak? Tapi kalau orang ngalamin proses ini agak bijak, Bos. Siapa? Om Rio ini, dia tahu susah-susahnya kan. Nunggu depan kantor elit nih kayak gimana. Coba cerita dulu Om, awal perjalanan lu mau jadi bupati ini gimana? Kan lu udah enak banget Mas Rio nih jadi. Betul. Yang kadang-kadang gue kalau jadi Rio Prayogo ya, hati gue belum tentu bisa terima nih, karena gue udah kenal semua elit-elit yang nantinya bisa mempengaruhi pemberian rekom. Kan gue harus nongkrong juga, harus belusuan juga. Ditambah lagi itu. Ini dalam game rekom ya, ini belum game election nih bro. Nunduk Bos begini Bos. Iya kan? Korea berjuang kalau kata Pacul nih, Korea berjuang ini kan.
Iya gak sih? Kan Iya, aku ngalamin. itu Aku belum letakkan tentu bisa semua tuh. ego itu, kan aku belajar dari proses politik lingkungan sekitar gitu ya. Ya memang harus seperti itu. Aku pada akhirnya bisa menyimpulkan orang yang ada di pucuk karir politik itu memang orang top, Rik. Orang-orang top karena dia bisa menyampingkan semua ego dia, ya kan? Dan sehingga orang itu merasa nyaman sama dia, tidak lagi mudah tersinggung, ya kan? Hard feeling karena ini enggak. Justru di situ kematangan itu terbangun gitu loh. Ditempa betul oleh situasi politik. Bagaimana kita untuk menjaga supaya ini tetap inline dengan kepentingan kita. Apa yang lu temuin dari sampai lu punya kesimpulan di dalam perjalanan? Kayaknya jerninya agak serius ini. Ya, saya sebagai Awal-awal gimana ceritanya lu mau maju dulu Om? Karena ya kalau kapasitas intelektual Nggak usah kita udah nggak ragukan, ya kan? Pengalaman banyak, alhamdulillah gitu kan? dipuji. Kemampuan untuk bertukar kasih cenderamata udah terbukti. Iya, sapi ini limusin iya ini kan, dan tukang salon mobil pun mendapatkan barokah dari ente ini kan. Nah, tapi kan misalnya kan lu tahu orang ini nggak lebih pintar daripada lu yang lu hadapi ini. Oh enggak lah. Iya, maksud gua ini subjektif aja nih. Gua kalau ketemu Lu jawab iya. Ini udah bener lu bilang enggak lah, itu udah bener tuh. Iya, ketemu rakyat misalnya ya, gitu kan. Dia ngajarin gua politik tuh kadang-kadang hati gua resisten tuh. Kadang-kadang lu tahu apa sih ya? Ya, sekolah kayaknya lebih tinggi gua gitu kan. Tapi kan nggak boleh kayak begitu. Dalam konteks ini kan logikanya bangun jembatan, penggalangan gitu. Itu lu aja nggak mau pilkada kan, harusnya lu bisa marah. Apalagi lu punya kepentingan pilkada ini kan. Makanya salah satu hal yang membuat gua nggak mau urus-urus politik itu bos. Apa? Belum bisa hati ya nekan ego gitu. Om Rio tadi silakan. Izin Mas. Perbedaan paling mendasar itu ketika saya jadi konsultan politik dan sebagai kandidat. Nah, ya ini terasa sekali. Kalau sebagai konsultan kita itu tidak ada hati dan pikiran itu memang memang tidak gini gambarannya. Sebagai kandidat saya itu benar-benar merasakan betul bagaimana seorang kandidat berelasi atau membangun hubungan dengan calon pemilih. Kalau sebagai konsultan kita kan punya relasi hanya kepada kandidat dan gitu. stakeholdernya. Gitu ya. Sesekali memang kita terjun ke tengah masyarakat, tapi kan kita cuma sebagai perias pengantin aja. Iya kan? Tapi sebagai kandidat, saya mempraktekkan betul bagaimana selama ini yang saya dorong atau saya berikan masukan, feeding strategi kepada kandidat, dan saya mempraktekkan. Dan akhirnya kesimpulan saya adalah saya berpengalaman sebagai tukang potong rambut. Ternyata saya tidak cukup berpengalaman saya tidak bisa motong rambut saya sendiri. Saya tetap butuh orang lain, another perspective, second opinion. Dan itu butuh kebijaksanaan memang. Kerelaan hati. Saya dibilang gini, padahal yang lu bilang itu biasanya kerjaan gua. Iya. Tapi lu nggak bisa bilang gini kan, gue udah tahu gitu kan. Nggak bisa gitu keluar mulut lu ya. Bukan nggak bisa karena dia salah, bukan. Iya. Tapi memang perspektif dia itu memang genuine dan aku butuh. Contoh, misalnya aku kan brandingku pakai kaos nih, anak muda bos. Ya kan. Inilah kadang-kadang lu gak sesuai branding. Nggak pakai orange. Kalau ke situ Bondo. Ini habis urus rekom ya. Ini dari Kalau habis ngurus rekom lu pakai sekalos lu coret langsung. Kesopanan, estetika nol. Iya, gara-gara salah ngeludah aja rekom bisa disobek, bos. Lanjut. Aku branding pakai kaos. Selama ini jalan pakai kaos warna orange gitu ya. Nah, satu saat aku harus menghadiri tahlilan. Ada teman yang ibunya wafat, aku tahlilan di situ. Ada beberapa kiai di situ. Kamu pakai kaos? Ada yang pakai kaos, karena aku habis keliling kan. Setelah itu difoto, dikirim. Ada yang protes banyak, ya, yang protes bahwa Mas Rio kurang sopan karena pakai kaos duduk sama kiai. Apa yang saya lakukan? Siap, saya perbaiki. Langsung pas berapa bulan yang lalu aku balik ke Jakarta.
langsung ke pasar Majestic bos, jahit baju. Oh, yang lebih proper. Lebih proper, pakai baju. Aku akhirnya kalau aku bertemu dengan orang-orang di lapangan, ya aku sebisa mungkin pakai kaos. Tapi kalau itu acara-acara agak formal begitu ya, atau bertemu dengan tokoh masyarakat, aku harus pakai baju. Jadi di mobil tuh sudah siap banyak, bukan wardrobe lah, apalah gitu ya. Ya, ini pakaian yang memantaskan diri. Memantaskan diri. Nah, lu nggak bisa kayak Mark Zuckerberg kayak gitu tuh, nggak bisa lu. Atau Elon Musk. Tadinya kan aku ingin membangun kesederhanaan, kedekatan kan. Ya simple begitu, pakai kaos anak muda karena brandingnya anak muda. Tapi aku harus menerima perspektif itu. Meskipun orang ini tidak tahu tuh apa goalsku dengan ini semua. Ya brandingku seperti itu apa nggak tahu. Tapi aku harus terima, bener dia. Ya aku langsung lakukan. Ini gitu. Ilmu menempatkan diri kan lagi. Mandiri. Nah dalam urusan rekom gimana? Ya prosesnya kan gua lihat di Instagram Mas Rio ini dia daftar ke partai, tanda tangan. Ini level DPC ya? DPC. Padahal dia kan teman-teman ketum bos, teman-teman ketum. Makanya. Enggak lah, kita juga harus ketum dan tadi itu ilmu menempatkan diri. Bagaimana kita mengorangkan pengurus-pengurus di level kabupaten, provinsi. Ada yang telepon, Rio kamu jangan melambung ya. Siap, aku bilang begitu, paham. Memang harus seperti itu. Bagaimanapun kita berkepentingan terhadap partai politik, tidak hanya rekomnya, tapi juga bagaimana membangun semangat kebersamaan dengan teman-teman di level bawah sampai ke level atas. Nah itu tidak mudah memang, ya kan? Nah bagaimana prosesku di sana? Sama, aku juga melakukan itu semua. Aku ajak konsolidasi, ayo konsolidasi di level bawah. Terus kemudian pendaftaran aku datang. Ya kan, tidak tiba terabas masuk ke kanan kiri, enggak. Meskipun kita kenal beberapa kawan sebagai elit politik ya, tapi tidak langsung masuk ke situ, tidak. Tapi bayar udah ada belum? Langsung berubah tempat duduk. Bagian ini kalau mau dipotong boleh loh. Enggak. Tapi orang harus tahu gitu. Biaya politik atau apa gitu. Jangan bilang bayar lah. Semua itu kan butuh kompensasi operasional kan. Dalam menggerakkan roda organisasinya, gitu. Ya, saya kira itu hal yang sangat wajar, gitu ya. Kita mau berangkat, apalagi saya bukan individu yang bukan ber-KTA partai politik. Saya bukan kader dari partai politik, dan saya mau mencalonkan diri sebagai Bupati Situbondo harus menggunakan kendaraan partai politik. Sementara partai politik sudah bekerja sedemikian masif untuk mendapatkan kursi itu. Masa kemudian kita mau pakai kendaraannya, bensinnya nggak kita sumbang, kita support. isi kan, kita isi gitu ya, paling tidak untuk konsolidasi, untuk dana saksi nanti. Saya kira itu hal yang wajar. Itu kalau itu bukan bicara mahar-maharan itu. Nggak ada itu. Iya nggak ada, bener kan? Kita mau pakai partainya. Nah partainya mau gerak pakai apa? Ya itu yang paling fundamental itulah. Iya, kamu mau pakai total politik buat terkenal. Terus? Ya apa kita kasih. Ya politik kan begitu juga kan. Diisi bensinnya. Iya dong. Kita bukan kerja amal kok ini. Betul. Kalau kerja amal kan Allah yang Begini aja bos. Kita ngundang rapat partai politik. Ya anggotanya di level kabupaten. Kecamatan, desa. Masa nggak ada uang bensinnya dari rumah ke tempat pertemuan? Iya kan? Setuju banget. Iya kan? Iya, kita sering nggak dapat bensin. Gue mau bilang itu deh. Mantap juga kalau sama Mas Rio ini kita. Kalau Rio udah Rio ini bos, bensin Rio ini udah di upacarakan gitu loh. Kalau Situbondo tuh kira-kira butuh biaya berapa Mas Rio? Ya, yang udah disiapkan atau diestimasi lah gitu. Ya lumayan lah. Detailnya ya lumayan lah. Teman-teman udah tahu semua. Ini podcast apa? Bahasa kode lumayan lah. Lama-lama kita nggak usah ngomong. Pakai WA. Pakai WA grup aja. Lumayan. Inilah gua tanya berapa, jawabannya huruf semua kan. Lumayan lah. Gua tanyanya angka kan.
Mas, tapi hal-hal unik dari pencalonanmu ini apa yang cerita-cerita yang banyak banget yang nggak pernah diduga ya, dulu waktu jadi konsultan apa gitu? Ya. Pertama proses aku mencalonkan diri itu juga kan surprise banget gitu ya. Aku nggak melamar. Kamu kayak anak Hermansyah deh ngomong tadi. Aku pas jangan lu potong dulu. Enggak kayak anak, Bos. Ya nanti lu itu. Ya saya dalam proses ini benar-benar merasakan ada hal yang anggap orang umum itu disebut irasional, tapi itu rasional. Cuman kita tidak punya seperangkat instrumen metodologis, gitu ya. Misalnya, mistika politik itu terjadi memang. Ya, saya misalnya didawih sama satu kiai yang cukup dikenal ya di Indonesia ini, dan kemudian saya dipastikan harus maju sebagai calon bupati. Saya tidak pernah datang untuk melamar, saya tidak pernah datang untuk meminta jabatan itu. Tiba-tiba saya harus maju. Dan dalam proses bersekian tahun saya mengalami proses santrinisasi gitu ya. Saya membantu membuat kajian-kajian tentang sholawat di Situbondo sebagai seorang researcher, pollster. Kita lakukan survei baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Akhirnya itu menjadi satu seperangkat instrumen saya ternyata untuk disebut sebagai calon bupati. Meskipun metodologinya seperti apa, ya saya nggak tahu gitu ya. Orang misalnya gini, orang mau mencalonkan diri itu kan dilihat dulu kapasitas popularitasnya seperti apa, elektabilitasnya seperti apa, atau kemampuan logistiknya seperti apa dan lain-lain. Dan saya termasuk orang yang ya bersyukur karena saya didorong untuk maju calon bupati. Dan dari mana itu tidak pakai indikator itu, pakai indikator yang lainnya. Jadi indikatornya sangat, kata orang itu rasional, tapi menurut saya itu rasional dalam pengertian ya, cuman kita tidak punya metodologinya gitu. Memang unik Situbondo, Bondowoso itu memang unik. Bisa dilihat lah bagaimana kajian politik sana memang unik. Makanya partai-partainya partai Islam yang kuat di sana, PKB sama P3 begitu. Ada nggak Mas yang lu pikir itu sulit tapi ternyata sangat mudah, ataupun sebaliknya yang lu pikir nih bisa gampang nih tapi ternyata sulitnya minta ampun? Hampir semua ya. Misalnya bagaimana saya dulu mudahnya menjadi konsultan mengarahkan seorang kandidat untuk mendapatkan keyakinan bahwa seorang tokoh atau pemilih itu langsung mudah datang ke kita. Tapi ketika kita sebagai seorang kandidat, bukan seorang konsultan, dan melakukan sendiri, itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Kalau dulu mungkin dengan cara A, B, C, C itu bisa. Tapi sekarang ketika kita yang mempraktekkan diri sendiri untuk menggrab satu komunitas, potensi suara di daerah, itu tidak mudah gitu loh. Ternyata memang beda alam antara konsultan dengan sebagai seorang kandidat. Dan gini Mas Rio, Anda ini kan bukan bakal kandidat yang merupakan kader partai politik, memang konsultan politik. Itu gimana ya? Itu nggak menghambat kesempatan bagi internal kader partai politik nggak di Situbondo menurut Anda? Kalau kehadiran Anda ini? Enggak sih, karena memang pakem di Situbondo itu beda kan dengan kota yang lainnya. Relasi antara kiai, pondok pesantren dengan DPP partai politik ini juga berbeda begitu loh. Dan hebatnya memang di Situbondo itu kampanye akan bahwa perjuangan politik itu
bukan perjuangan yang mencari-cari uang tapi harus mengeluarkan uang, itu memang nampak. Itu satu color yang berbeda di Situbondo begitu ya. Jadi nggak bisa dijadikan case lah Situbondo itu. Saya ini tidak bisa dijadikan case untuk yang lainnya. Tapi untuk menjawab pertanyaan itu, karena saya juga masih banyak berelasi dengan kandidat-kandidat partai kandidat calon bupati dan gubernur di Indonesia, bahwa apakah masih ini lagi switch kantoran nih. masih jalan. Ini lagi switch. Saya lagi off sekarang sebagai direktur. Nah, apakah itu tidak menghambat? Saya kira tidak. Kalau masih ada calon yang kuat dari kader, itu pasti akan didorong. Dan biasanya itu free of charge. Ya, untuk konsolidasi tim itu bahkan mungkin akan di backup logistiknya. Begitu loh. Sekarang partai politik sudah sedang lebih banyak dari beberapa partai yang saya temui gitu ya, sedang hangat-hangatnya mendorong kadernya untuk maju sebagai calon kepala daerah. Kenapa? Karena ketika dia mendapatkan posisi kekuasaan itu, ini juga mempermudah proses pileg di tahun 2029. Dengan fakta-fakta tadi, Mas Rio nggak merasa harus berjaket partai dalam waktu dekat? Sementara belum, ya. Tapi tahu nanti setelah jadi bupati itu ya. Sementara belum. Tapi gini, ini pertanyaan juga karena Mas Rio kan pekerjaannya selama ini adalah orang yang membantu proses pemenangan. Ya. Gitu. Ada nggak sih kebayang kalau misalnya nggak menang ini akan merusak kredibilitas? Iya pasti. Ya kebayang. Ya kebayang. Kurang percaya nih sama ente. Dia aja kalah. Kebayang. Ini pertaruhan gede loh ini buat buat Anda loh. Masalahnya tugas Anda itu bisiki orang supaya menang loh. Kalau Marcel habis ini kalau pun kalah dia masih ngelawak lagi, malah bisa jadi bahan lawakan dia nih kan. Iya. Tapi juga kalau pakai logika itu juga bisa saya pakai. Kalau misalnya nanti Anda maju dan mau menggunakan jasa kantor kami sebagai kantor pemenangan, ya ngapain pakai PRC, direkturnya, bosnya maju aja kalah. Jangan salah bos, justru kekalahan itu bisa jadi lesson learn bagaimana memperbaiki strategi ke depannya. Justru itu ya, supaya Anda tidak mengalami nasibnya seperti saya. Gitu kan? Yes. Ini kesalahan saya kemarin nih. Aku pernah bertemu dengan ketua DPRD legendaris, karena dia jadi anggota dewan 32 tahun bos. 34 tahun, kalah Orde Baru. Dia pernah nyalon bupati, kalah. Tapi kemarin waktu nongkrong di Cikini sama aku bilang, memang Mas Rio, saya itu lebih jago jadi ketua tim pemenangan bupati daripada calon bupati sendiri. Nah ini ujian buat aku juga kan, untuk naik kelas. Iya kan? Kalau aku lolos, aku menang, tentu semua seperangkat pengetahuanku tentang pemenangan it's worth. Tapi kalau gagal, maka aku harus belajar dari situ apa yang membuat gagal. Supaya orang lain yang tak bisik tidak mengalami kegagalan. Kebayang Ri, seperti itu Ri. Tapi aku masih percaya diri. Orang masih akan menggunakan jasa kantorku meskipun aku tidak berharap kalah gitu ya. Tapi meskipun kalah, sebanyak pelajaran di situ Ri. Banyak sekali berarti pelajaran. Proses ini juga proses belajar kan sebenarnya. Oh iya, kita kan manusia seperti Nurholis Majid bilang kan manusia pembelajar nih. Iya, makanya maksudnya gini, nggak ada yang salah kan. Maksudnya ketika orang maju pilkada itu learning by doing gitu. Nggak harus belajar pinter dulu di awal habis itu masuk gitu. Enggak kan. Banyak sekali tokoh-tokoh hebat. Pilkada pertamanya tuh kalah dulu. Contoh Herman Deru di Sumsel. Ya. Pilkada pertamanya mantan bupati nih 2 periode. Pilkada pertamanya kalah dulu tuh. Baru menang. Nusron Wahid. Emang pernah? Wakil bupati kan dia kalah kan kalau nggak salah. Lupa aku. Iya, pokoknya pernah maju pilkada kayaknya. Mas Nusron. Banyak sekali orang-orang seperti itu kan. Jadi menurut inilah justru uji mental. Justru you berdua harus apresiasi dong.
Kita punya mental. Saya apresiasi. Itu di atas rata-rata. Mr. Q ini belum tentu berani kayak lu, Mas. Ya kan? Mr. Q ini ketawa polarisasinya dia ini belum tentu dia. Jangankan Anda, Bos. Marcel aja yang dihujat saya apresiasi. Minimal dia punya mental. Iya. Kalau dia nggak bisa belajar ya ditinggalin orang dengan yang paling seru itu apa? Ini uji mentalnya ini. Ini kan perlu mengalami. Kita habis bikin gerakan bagus, senang happy kita. Menang kita ini, syukur gitu. Tapi kalau lawan udah bikin gerakan bagus, aduh. udah ngalamin ya? Iya ngalamin. Besok kita balas dengan gerakan yang bagus. Wah, senang ngelihat lawan ini agak gimana begitu ya. Oh, senang gitu. Besok dia bikin gerakan bagus lagi. Aduh, gimana ini? Begitu, Pak. Makanya aku bilang ya, orang-orang yang di pucuk pimpinan itu, politik itu, orang top, Pak. Ujiannya udah banyak. Udah. Ya? Daripada bener, Pak. Top. Ya, jangan dicoba apapun itu. Ya. Lagi pengurus Rekom kita hari ini. Iya. Enggak, gua ngerti poinnya. Apa tuh? Lu mau kritik sekeras apapun keputusan politik mereka nggak ada masalah. Tapi mereka adalah orang yang punya quality dan punya kapasitas diri untuk sampai didukung partai, sampai menjadi pejabat, sampai duduk di puncak tertinggi. Kenapa terminologi Korea itu sekarang menghangat di kalangan muda? Karena iya dong. Ya you berjasa tuh, dua-duanya nih. Berjasa itu. Enggak kan kita gaul sama om. Iya. Jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Ya, gimana sih? Korea. Kenapa Korea itu tadi coba ulang lagi? Iya, kenapa Korea itu sekarang menghangat? Korea. Kenapa? Karena Anda bisa mendeliver itu menjadi satu bentuk keyakinan bahwa setiap orang itu untuk hebat tuh memang harus butuh effort yang luar biasa. Butuh mentalitas seorang Korea gitu. Makanya orang-orang di pucuk pimpinan politik itu sudah mengalami itu semua. Cuman yang menyimpulkan itu adalah Mamang Pacul kan dengan terminologi Korea. Bener juga ya gitu kan. Mamang Pacul ini maestro juga dalam hal-hal kayak gini ya. Iya. Benar. Artikulasinya. Jadi coba semua orang-orang yang ada di pucuk pimpinan punya karir politik itu top. Iya. Secara udah melewati. Karena gue punya pengalaman agak mirip sama Om Rio ya, walaupun bukan sebagai kandidat, tapi nemenin kandidat itu udah cukup sering lah. Ya, kesimpulan gue sama Mas Rio bahwa ya orang udah didukung partai itu udah top itu. Iya. Nggak mudah itu. Makanya that's why apresiasi kepada Marcel apapun ya. Iya. Itu nggak mudah itu. Susah loh menjadi orang yang akhirnya dipercaya misalnya sama Pak Dasko. Iya. Kenapa nggak bukan yang lain gitu kan? Nge-tweet lebih mudah sih sebenarnya. Ya pasti kan ada gejolak kan, dinamika dan lain-lain pasti ada. Tapi Marcel bisa mengelola itu dengan baik. Dan itu politik loh Mas. Itu politik. Mas. Meyakinkan orang, endurance. Iya. Ya banyak orang juga kaget ketika aku maju sebagai calon bupati, bukan santri lah, didukung sama PKB. Yang most likely dia basisnya santri, ada pondok pesantren, partai pemenang pemilu di sana ya. Pemenang pemilu di sana, terkaget-kaget dan orang. Bukan kader PKB. Bukan kader PKB, terkaget-kaget gitu. Tapi gini, ini mungkin masuk phase terakhir kita ya. Ya. Apakah pertarungan Pilpres kemarin itu masih punya signifikansi? Ada orang yang masih menginginkan itu terus bergaung di pilkada begitu ya. Tapi variabel itu kan sudah banyak variasinya sudah beragam di bawah ya. Komputasinya udah mulai banyak. Contohnya PDI sama Gerindra juga banyak berkoalisi. Iya kan? Ada ya, banyak ya? Banyak juga berkoalisi. Kemudian PKS dengan PDI dengan Gerindra juga banyak berkoalisi. Kaisang udah ketemu PKS. Tapi banyak yang bilang gini, nih Jokowi ingin memenangkan banyak pilkada gitu misalnya, atau Pak Prabowo ingin memenangkan banyak pilkada itu yang akhirnya itu jadi basis politik dia untuk menjalankan pemerintahan nanti dan juga tentunya untuk pertarungan berikutnya di 2029 gitu. Ya harus. Nah itu terasa nggak dalam pengalaman Om Rio dalam perjalanan situ Bondo ini? Ya pasti. Apalagi Prabowo sebagai ketua umum partai pasti ingin dia memaksimalkan potensi-potensi itu kan.
Tetapi kan variasinya kan tidak hanya kadernya atau partainya menang di satu daerah, tapi dia juga harus membangun hubungan politik yang bagus dengan stakeholder di daerah kan, institusi pondok pesantren, para kiai atau tokoh-tokoh masyarakat dan lain-lain. Saya kira semua akan diserap aspirasinya. Kalau kemudian misalnya calon dari dari partai Pak Prabowo itu tidak dianggap cukup apik di dalam mengelola situasi di bawah, ya Pak, saya yakin itu pasti akan ada kompromi di titik itu gitu ya. Mengoptimalkan kepentingan untuk memenangkan pilkada itu iya. Tapi bagaimanapun Pak Prabowo sebagai presiden terpilih kan juga harus mengelola komunikasi itu di level bawah dengan stakeholder di sana gitu loh. Apalagi Pak Jokowi yang masih incas sebagai presiden, ya pasti masih ada intensi lah untuk berpikir bagaimana pilkada itu berlangsung. Apalagi di masa kandidasi Pak Jokowi masih presiden kan? Iya, 27 Agustus kan presidennya masih Joko Widodo. Masih Joko Widodo begitu. Nah, oke. Ini ada hal ada hal lain nih Mas. Seminggu terakhir pas banget nih, 2 kali podcast, beberapa kali diskusi sama orang. Satu hal yang jadi benang merah bicara pilkada DKI ya, Jakarta, bahwa ada kebutuhan dari orang-orang yang bicara ini, kayaknya Mas Anies untuk circumstances kali ini memang udah waktunya untuk berpartai. Saya termasuk orang yang merekomendasikan. Kemarin Mas Kaisang waktu ke PKS, salah satu sarannya kepada Presiden PKS bagus sekali. Pak, PKS ini 18 kursi, partai pemenang pemilu. Kalau saya nih Pak mau kasih saran, harusnya kader PKS tersendiri. Itu kan juga resonansinya pesannya ke Mas Anies, kalau mau memang PKS real secara solid mencalonkan Mas Anies ya Mas Anies monggo mem-PKS-kan diri. Menurutmu ya apa? Mau bicara sebagai pengamat kalau begini. Iya, menurutmu ya apa? Bukan sebagai kandidat lagi. Karena kamu kan juga tak tanya makanya tadi kan, udah berpartai belum Mas? Belum. Mungkin nanti ketika jadi bupati aku akan berpartai. Pengamat yang kandidat lah. Ya. Hybrid. Ya apa menurutmu Mas? Ya ini kan proses pembentukan koalisi. Koalisi ini dibutuhkan, case DKI itu kan dibutuhkan untuk pendaftaran yang tidak ada yang memenuhi syarat untuk masang calon sendiri kan, maka dibutuhkan koalisi. Nah di dalam gocek koalisi ini, itu kan pasti ada komunikasi politik yang nakal. Ini makanya seperti itu kan, paling tidak targetnya tetap tadi itu, memenangkan pertandingan. Saya yakin semua partai hari ini sudah punya keputusan siapa yang akan dicalonkan. Ya, tetapi belum bisa jadi ada yang sudah di launching, ada yang belum dirilis ke publik. Kenapa? Ini bagian dari strategi. Ya kan? Satu komunikasi partai politik dengan partai yang lain, ini kan menentukan. Contoh misalnya, ketika Kaisang membangun kedekatan dengan PKS, maka peluang Anies terhadap PKS pun akhirnya terkoreksi kan. Meskipun belum tertutup, tapi kan terkoreksi. Tapi satu sisi dengan seperti itu, peluang Anies dengan PKB, dengan Nasdem, dengan PDI semakin menguat. Ya kan, resonansinya kan seperti itu. Nah, tinggal bagaimana sekarang partai-partai politik ini benar-benar meyakinkan bahwa berapa sih, kadang-kadang begini, komposisi pertarungan besok di DKI cuma 3 pasangan calon. Itu jadi rumusannya, kayak di Situbondo, ya paling cuma 2 pasangan calon, saya dengan petahana misalnya seperti itu. Nah itu akan kalau bisa membaca itu akan mengerucut nanti ke ini apa sih, gamenya nih apa nih, seperti itu. Nah kesimpulannya Mas Rio bilang Mas Anies udah waktunya sekarang berpartai. Tadi apa pertimbangannya? Ya karena sudah mengalami kan proses daya tarik Anies dengan elektabilitas yang super tinggi kan bisa jadi magnet seperti yang Pilpres yang lalu. Iya, karena saya melihat secara color politik Anies itu tidak akan kehilangan basis dari kelompok Islam. Karena brandnya sudah sangat kuat di situ. Nah, tinggal dia melakukan upaya leveraging ke partai yang lebih moderat, nasionalis. Ya kan? Masuk PDI Mas Anies nih ya. Iya, siapa tahu. Gitu ya. Jadi karena Mas Anies otomatis Nasdem lah yang paling identik lah. Nasdem atau kalau Nasdem jadi ketum gitu. Ya mungkin saja PDI atau ketum. Iya. Wah, itu harus atau komen Gerindra pertama harus di-delete itu. Tapi mohon izin Om Rio. Sebagai kandidat dan politician hari ini,
kalau ada pertanyaan macam ini, Anda harusnya berhak untuk menolak gitu. Sorry, saya bukan pengamat, saya kandidat. Itu tanya pengamat aja. Tadi saya kasih batasan. Sorry, saya sebagai pengamat ya. Karena pengen juga gua komentarin Anies gitu kan. Bos, akhirnya di kepala gua tadi udah kandidat nih, berubah pengamat lagi kan. Yang lucu waktu komunikasi dengan elit partai, satu sisi kita ngomong soal rekom, bagaimana potensi kemenangan, lain-lain. Satu sisi dia nanya, gimana soal Jawa Tengah, gimana soal Jawa Barat, gimana soal DKI, gimana soal ini. Padahal soal Anda nggak ditanyain ya. Akhirnya, oke, saya sebagai pengamat ya sekarang ya. Saya kasih analisis gini. Apalagi kebetulan saya habis survei. Jadi saya kasih. Dan yang lebih menyakitkan adalah dia lebih tertarik ngomongin yang lain ini Daripada gua. Ini urusan gua kapan nih? Dan yang lebih menyakitkan lagi, lu gak berhak marah, ya kan? Gak bisa lu marah. Karena masih ada kepentingan Masih kandidat. ada kepentingan kandidasi. Aku butuh kamu. Nah, itulah dilema. Nah ini lagi-lagi nih berbicara soal konteks pilpres nih. Dari semua aktor yang bertarung di pilpres kemarin ada Masih pilpres aja bahasannya 6 ya? orang nih. Sebagai kandidat, Anda di Situbondo, bukan pengamat nih, kandidat di Situbondo. Dari 6 orang itu siapa yang paling Anda harapkan untuk membantu dalam campaign mengendorse gitu? Pilih Rio. Rio 100% darah Situbondo. Artinya Rio apa? Orang Situbondo. Misalnya ada begitu. Iya, karena kita brandingnya Bupati Muda di Situbondo, makanya paling saya harapkan adalah calon wakil presiden terpilih. Ya, Wakil presiden terpilih. Iya. Nggak pakai calon dong. Oh ya, wakil presiden terpilih. Iya. Karena ada kesesuaian di situ. Branding kita Bupati Muda dan wakil presiden terpilih kan dari kalangan muda. Begitu. Mas Gibran jadi yang dibutuhkan. Coba kalau Mas Gibran nonton, apa yang mau Mas Rio pesankan kepada Mas Gibran Raka Buming Raka nih? Nanti bisa di-share kita. Kita share ke Mas Gibran. Emang bisa? Ya lu kan tinggal kirim WhatsApp. Ya jangan dibuka. Gimana sih? Lu jangan dibuka begitu ah. Udah, orang juga udah tahu lu WhatsAppan sama Mas Gibran, mau apa lagi? Ayo lanjut. Luar biasa dia. Udah ngeri Mas, udah. Korea sejati berarti. Tapi belum tentu bisa dapat rekor. Gak yakin. Ya gak yakin, ya kan? Walaupun WhatsAppan sama wakil presiden. Gak yakin. Orang-orang jago aja tuh yang bilang rekom itu gampang. Dan belum tentu dia WhatsAppan sama wakil presiden terpilihnya suka dia lihat dia WhatsAppan sama wakil presiden terpilih. Enggak, ayo lanjut. Mulai vita kompi. Kadang-kadang orang tuh kalau gocek jelas mau ngarah ke gawang, Mas. Ini gocek ke gawang sendiri nih. Itulah Budi. Kayaknya musuh dalam kasur kayaknya. Iya, Budi ini menggunting dalam lipatan ini loh. Bukannya kata udah. Semakin tinggi pohon itu Mas Rio, apa tuh? pasti dikencingin aja. Gimana caranya? Gue lagi nongkrong di kafe sama Budi kemarin kan. Tiba-tiba ada orang yang nyamperin kita ya dia. Yang mana? Yang di situ di TS. Oh iya. Datangin kita berdua. Total politik. Setinggi-tingginya pohon pasti dikencingin. Dia kan? Iya kan? Hah? Lu apa bro? Kan gue nontonin lu terus gitu kan. Salaman lu wajahnya. Nggak kenal. Iya. Nggak kenal. Out of the blue aja. Sampai quotes gua aja dia hafal kan. Ya, tapi walaupun dia hafal quotes kita dan dia petinggi partai, belum tentu dia ngasih rekom. Belum. Nah, coba Mas Rio, Pak Wakil Presiden terpilih mungkin mendengar. Wakil Presiden terpilih Mas Gibran, saya Mas Rio. Iya. Jadi saya kawan dari dua. Kenapa lo bawa backing? Jangan bawa backing Mas, kawan kita pun juga belum tentu dapat rekom, Mas. Tuh. Belum tentu, jangan-jangan lu ngaku kawan kita malah rekom makin jauh. Bisa jadi lo. Lanjut. Suatu saat saya pasti akan sowan ke Mas Wakil Presiden bersama dua orang terbaik. Gua habis diinjak-injak netizen beginian kemarin, Mas. Kenapa? Ya udahlah, gini-ginian nih capek. Bos, saya nyalon bos. Pasti ada yang suka, pasti ada yang tidak suka. Dibully hampir setiap hari saya terima. Masalahnya saya tidak nyalon, Bos. Justru karena itu, ini karirmu kan. Iya. Pilihan karir seperti itu pasti. Sikap politik kan nggak masalah.
Mantap ya. Jadi kalau Iya. Mas Gibran nonton, Anda pengen sekali bersama ditemani Mas Gibran kampanye ya. Iya. Apalagi podcast bareng kan. Iya. Banyak kali mintamu. Udah gitu gak dibelain Gibran lagi gua. Siapa? Waktu kemarin Ngomong gimana coba? Wes. Malah yang didukung sama Gibran Anies Masinton ini kan animasi kan. Dukung penuh, menyala kan. Ini mau didukung The mau founder of Samsul ini Mas Inton kan. Menyala Bang Go. Ini tagline-ku begini, Pak. ke Ultra. Ini Ultraman bukan sih gini. Rejection. Enggak gitu. Apa itu? Waktunya perubahan. Enggak. Udah, oke. Dia mau nunjukin jamnya. Mentang kita. Ya Allah. Ya, Belum close ah. Oh, udah mau close. udah close aja lah. Ini podcast apa? Yang satu fokus, yang satu Kita kan swasta, Mas. Ya kan? Tapi nggak apa-apa Santai lah, aja. namanya juga politik nih Mas. Jadi Marcel tuh inilah ya. Balik ke Marcel lagi. Udahlah dia jangan ditanyain Mas Rio, ini dia udah stres dia ngadepin proses ini Mas. Tapi hiburan banget ini hari ini nih. Iya kan? Dicapek dari Lu pagi bener kan. Iya. Urus rekom nih kan, capek lu. Emang ketemu kan dua kalau- orang ini. Kalau ngurus rekom tuh lu nggak kenal pun mantap Bang. Kalau apa? Ngurus rekom. Iya kalau ngurus rekom. Oh kok gitu? Iya. Malah kebutuhannya orang Iya. ini. Nggak kalau lu ketemu Oh, kitanya? Iya. Nggak, gua ketemu sama orang partai nih. Yang butuh siapa? Yang butuh gua. Oke. Abang partai. Ada lagi yang lucu. Apa? Oh iya ini menarik gitu nih. ya? Iya gitu. Jadi Pasha Ungu, mungkin gua kebayang Iya, Pasha. betul, Pasha Bos. itu kan orang kalau acara partai biasa, orang kan dia mau ngerubungin deket dia. dia kan. Ah, malas lah. Ini mungkin dia bisa perasaan Ini gitu. banyak terjadi ya. Banyak orang percaya diri bisa dapat rekomendasi partai politik. Ada partai yang menggunakan survei sebagai instrumennya, ya kan? Udah percaya diri nih, udah pesan survei sama kita, ya kan? Hasilnya jeblok Pak. Dia takut kalau dia tidak direkomendasi. Itu banyak sekali yang kayak gitu tuh. Nah, Dia merasa yakin bahwa dia sudah tinggi, elektabilitasnya udah sure, yakin survei, tapi setelah abang paten gitu-gitu terus ya. ya kan? Pesan Dia survei. tinggi ini karena terlalu banyak mengkonsumsi data sur kan, bukan data survei. Akhirnya ini baru kejadian 3 hari yang lalu, ya kan? Ini klien Anda nih. Ya survei lah ya, survei. Akhirnya dia di peringkat 3 atau 4 begitu. WA tiba-tiba minta dinaikkan posisi elektabilitasnya. Pak. Itu bisa ada layanan itu. Oh tidak dong. Bagus, enggak bagus. Iya. Itu harus ditanya, Mas. Daripada Anda dituduh warga Iya. Situbondo Anda bisa merekayasa survei. Tidak dong. Bahkan mau nyiapkan uang sekian untuk seperti itu. Saya bilang, Apa yang Rio katakan? saya bilang jangan tukar integritas lembaga saya dengan uang sejuta. Inilah Situbondo. Kenapa Pak? butuh Ini bebas, bisnis ya. jaringan Pak. Ini jadi klien saya, survei sekali, Mas, naikin dikit dong. Oke, ya kan? Apakah Ari nanti akan bicara sama Budi? Bisa sih Rio. Main sama Rio aja lah. Ya, bisa Lembaganya itu bisa diatur-atur tuh angkanya. Budi apa nggak bicara sama yang lain? Mau Bang Pacul gitu misalnya. Habis kita Pak. Ini bisnis kepercayaan. Tapi fakta politiknya banyak kejadian seperti itu. Orang gagal, padahal dia nggak ngerti kan. Padahal yang penting itu soal saya selalu bilang ke teman-teman di elit politik, selalu bilang, jangan pernah lihat dulu, terlalu berpikir bahwa aktivitas itu satu-satunya. Nggak apa namanya, nggak ada Untuk jaminan dapat rekom apa juga. untuk menang nih? Untuk rekom saja. Mas. Iya. Survei juga belum tentu kan. Belum tentu. Kita coba cek saja. Survei salah satu variabel aja. Variabel ya. saja. Untuk Gitu. misalnya datang ke abang-abang nih, Bang. Paten punya ku nih, Bang. Nah, Gitu. gua ada cerita, Bos. Apa? Di salah satu pilkada, Bos. Ada kandidat kerjaannya bawa survei, Bos. Dia temu elit, dia ceritain isi survei ini, Bos. Dia kasih cywar pakai survei. Ini angka saya udah segini nih, Pak. Ini Kalau angka nggak saya. pakai saya- Iya, ini udah Bapak nggak dukung saya kalah nih. Udah gitu. dipakai cywar sama dia. Akhirnya kalah, Bos. Kawan ini. Tapi maju, dapat rekom. Dapat rekom. Tapi kalah. Kalah. Ada juga kejadian seperti itu nggak dapat rekom. Kenapa? Dipikirnya mentang-mentang atau cara berkomunikasinya yang tidak bijak menurut saya,
justru membangun ketersinggungan. Ada keangkuhan dalam angka itu ya. Iya, gitu loh. Akhirnya apa? Dia nggak dapat rekom. Inilah ilmu Korea pentingnya menempatkan diri nih. Yes. Ya. Kalau kata Bapak Pacul, kamu belum melenting ya jangan pikirin harga diri. Bokir aja, suruh mati Ya suruh nunduk ketawa ya kan. Nggak, artinya begini, di Korea atas nih, politik menurutku pertemanan itu penting juga ya. Iya. Relasi itu sangat signifikan di dalam membuat keputusan politik itu sangat Mas, signifikan. tapi lu ketika udah masuk dunia langsung nih ya, masuk turun gelanggang sebagai kandidat ini, lu jadi semakin tahu nggak mana kawan, mana Oh jelas. kawan. Ilmu kehidupan banget itu. Coba kasih contoh tapi lu nggak perlu nyebut nama. Misalnya yang kalau gua kan udah pernah nih barusan nih ya kena injak ini kan sama netizen, kita jadi tahu nih. Bahkan temen yang sempat kuliah bareng, kenal sejak lama, kemudian ya kita bermiskin-miskin ria di organisasi kemahasiswaan bareng-bareng begitu ya. Lama proses itu kenal baik dan lain-lain. Sekarang justru jadi tim sukses lawan. Oh, Taufik ini. Ya kan? Gue baru mau nanya. Dan Mas Raya ini. Iya, Taufik dan Mas Raya ini termasuk yang golongan apa nih? Taufik yang mana itu? Taufik dan Mas Raya. Nah, ini lu yang keterlaluan lupa sama kawan nih. Topik CNN. Oh, kenapa dia emang? Dia termasuk golongan apa nih? Enggak, bukan dia. Golongan mangkir enggak? Bukan dia, ada lah. Ya, tapi nggak apa-apa, itu realitas politik yang aku harus hadapi. Tapi Taufik ini enggak berkhianat enggak? Enggak, dia setia dia. Taufik Asam Murad nih kan. Jangan bilang dasar Mas Raya, dia orang Matraman. Dia ngakunya kenalan sama gue udah Mas Raya. Orang Matraman. Iya. Dia orang Matraman dia itu, asli Matraman. Dari Mas Raya. Jadi itulah ya. Itu tapi kelihatan tuh gitu-gitu Mas ya. Ya, Dia itu realitas lagi politik. Akhirnya aku bilang begini, ya sudah, itu satu situasi yang aku harus hadapi. Di dalam dunia seperti ini harus aku hadapi. Suatu saat nanti dia mau berkawan dalam konteks mau membangun hubungan personal lagi ya, itu juga realitas politik gitu loh. Iya. Dan lu punya catatan-catatan tertentu kalau itu masih penting. Kalau aku sih no hard feeling lah dalam politik dan gitu itu ya. latihan politik ya sebenarnya. Iya, latihan politik gitu To loh. be no hard feeling itu. Iya, latihan politik. berat juga ya. Makanya kalau masih ada yang baperan dan lain-lain tuh aku berpikir Jadi kita melihat Pak Prabowo mau bergabung sama Pak Jokowi itu makin paham gitu ya. Karena mungkin latihan politik Pak Prabowo udah banyak. iya. Sehingga dia bisa aja milih gabung sama Pak Jokowi gitu loh maksudnya. Iya. Ini wisdomnya kayak gitu lah ya. Iya. Itu. PDI kan harusnya latihannya udah banyak Mas. Tapi kok kayaknya Terima kasih. Oke, Terima kasih. Pak. Thank you.